Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Warta minggu ini Perjamuan Kudus, pelayanan sakramen Perjamuan Kudus di GKI Ngurah akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 10 Januari 2021. Dimulai pukul 7. Jemaat dimohon mempersiapkan diri. Amplop persembahan Perjamuan Kudus dapat dimasukkan di tempat yang sudah disediakan. Persidangan Majelis Jemaat GKI Ngurah akan mengadakan persidangan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang konsistori. Jika ada usulan saran dari anggota jemaat dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat. Berita kelahiran, telah lahir putra pertama dari Bapak Andreas Juli Putra dengan Ibu Cindy Amelia Karave pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 yang diberi nama Ignatius Emmanuel Sandro Karave. Segenap majelis dan jemaat GKI Ngurah mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Warta tambahan, diberitahukan kepada Bapak Ibu jemaat GKI Ngurah yang ikut Pakrukti Layon dimohon agar segera membayar iuran sebesar 100.000 paling lambat pertengahan Januari 2021. Mohon perhatiannya. Segenap majelis jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Gideon pada kebaktian umum hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah minggu ini. Saudara-saudari, hari ini kita diajak menyadari hikmat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Mari kita menyadarinya melalui ibadah ini. Nyanyian jemaat, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Saudara sekalian, hari ini kita mengingat baptisan Yesus sebagai satu tonggak iman kita. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi hidup kita. Dalam Dia, Roh Allah bekerja dan memampukan kita bekerja sesuai kehendak Allah. Kita diajak turut mencipta bersama Dia selaku mitranya. Kiranya hidup kita dijalani dengan terus mengingat hal ini. Mari kita secara litani menyatakan pengakuan kita. Ya Tuhan, hidup kami dipengaruhi hal jahat di sekitar kami. Sekalipun telah dibasuh oleh darah-Mu, kami kerap menginginkan yang jahat, sehingga anugerah-Mu tidak kami rasakan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku mengikut Engkau. Kami dibaptis, namun sering hanya menjadikannya lambang dan kebanggaan jasmani yang tak berdampak dalam kata dan karya kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku mengikut Engkau. Maaf, saya ulangi. Kami mengabaikan Roh-Mu yang ada dalam diri kami. Hasutan si jahat lebih banyak kami dengarkan dan turut. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berlaku seperti tidak mengenal-Mu. Perilaku kami jauh dari apa yang berkenan kepadamu. Firman-Mu seakan susah dipraktekkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Kristus, penebus dosa kami mengaku. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan dalam Alkitab yang menyatakan, bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik sorailah, hai rahim, bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur selama sepekan Tuhan telah menyertai dan menolong kehidupan kami. Dan dalam kesempatan ini, kami bersama-sama mempersembahkan segala waktu kami, pikiran dan hati kami, untuk kami bersimpuh di hadapan-Mu, dan saat ini tiba bagi kami, untuk kami mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus, yang mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami membukanya untuk kebenaran firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mendengar, memahami, dan juga melakukannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus membimbing kami untuk terus membaharui kehidupan kami. Dan firman-Mu menjadi landasan, menjadi dasar bagi kami untuk terus membaharui diri kami. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya, karena itu berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendasarkan renungan kita pada kesempatan ini dari Markus pasal 1, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-11. Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11 saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku
akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara sudah dibaptis? Sudah. Apa makna baptisan itu bagi saudara? Apa makna baptisan itu bagi saudara? Wih, keren, ada piagamnya. Saudara, penyesalan seumur hidup yang saya alami adalah ada seorang yang bukan dari Kristen, ia menjadi Kristen pada saat sudah kondisi fisiknya sudah sangat sulit kalau harus pergi ke gereja. Lalu saya rutin datang ke rumahnya untuk katekisasi. Kemudian pada waktunya lah untuk baptis dewasa. Baptisnya pun dilakukan di rumah, baptis darurat dewasa ya. Saudara-saudara, 1 minggu sebelum kematiannya, baptisan itu dilakukan. Rupanya waktu itu kami lalai untuk tidak langsung memberikan piagam baptisannya. Padahal dia ingin sekali untuk melihat itu. Dia rindu melihat selembar itu. Tapi sampai Tuhan memanggil, dia tidak melihat itu. Itulah penyesalan kami. Ya mungkin itu bisa menjadi pelajaran untuk kami pada saat itu, untuk tidak mengabaikan hal-hal administratif. Memang selembar itu tidak penting. Yang paling penting adalah pengakuan imannya bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Itu yang paling penting. Tetapi bahwa kita tidak bisa mengabaikan kepuasannya secara psikis. Dia menjadi seorang Kristen dan ingin melihat bukti bahwa dia sudah menjadi Kristen. Selembar piagam baptisan. Nah, saudara-saudara, bahwa hal-hal yang sifatnya lahiriah itu tidak bisa kita abaikan, sekalipun bukan yang paling penting, karena esensi yang paling penting dalam baptisan itu adalah sebuah pembaharuan hidup, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mengubah kehidupan kita. Tanda kehidupan kita yang lama itu telah dibenamkan ke dalam kematian Kristus. Untuk apa? Dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Itu yang paling penting. Baptisan itu adalah tanda kehidupan kita yang lama dibenamkan dalam kematian Kristus. Untuk kita dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru.
Dalam Roma pasalnya yang ke-6, saudara-saudara, Roma pasalnya yang ke-6, saya akan bacakan ayatnya yang ke-4, demikian. Saudara-saudara, pandemi ini merepotkan ya, pakai kacamata berembun, itu nggak pakai kacamata ya sudah susah saya. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara, bahwa elemen utama dalam baptisan di situ ada air. Air sebagai media membersihkan. Air dipakai untuk simbol membersihkan, bahwa baptisan itu membenamkan kehidupan kita yang lama, yang telah dirusak oleh dosa, untuk menjadi ciptaan yang baru. Jadi baptisan itu bermakna apa? Karya Allah itu yang menyucikan, yang memulihkan, yang membaharui realitas yang telah dirusak oleh dosa. Kuasa dosa yang telah merusak realitas kehidupan Allah itu dipulihkan dalam Kristus Yesus. Baptisan itu adalah karya Allah yang menyucikan, memulihkan, dan membaharui. Imago Dei yang telah rusak, gambar Allah yang telah rusak itu dipulihkan kembali. Baptisan yang kita terima dalam metrei namanya, bertujuan untuk meneguhkan kita, untuk menjadi utusan-utusan yang hidup dalam pola kerja yang dipakai oleh Allah. Inilah yang penting, hakikat, esensi yang penting dari baptisan. Meneguhkan kita untuk menjadi utusan-utusannya di dalam dunia ini, dengan pola kerja yang dipakai oleh Allah. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, yang telah dirusak oleh kuasa dosa, lalu dipulihkan kembali dalam kematian Kristus, supaya kita menjadi utusan-utusannya. Bahkan di firman bagian lain ditegaskan, sekalipun kita hidup di dunia ini dengan angkatan yang bengkok hatinya dan sesat, kita tetap menjadi seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Justru bintang itu nampak jelas ada di tengah-tengah kegelapan. Itulah saudara dan saya. Baptisan membuat kita seperti bintang itu. Semestinya begitu. Bukan sekedar ritualisme dan formalisme. Itulah sebabnya Yohanes menegaskan bukan hanya soal baptisannya, tetapi soal pertobatan dalam ayatnya yang keempat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah. Ya, dari kata metanoia. Mana metanoia? Di mana? Hadirkah hari ini? Karena ada namanya metanoia, yang baru CD gitu ya. Ada ya? Ya, metanoia. Pertobatan yang lahir dari hati yang menyesal karena telah bertutur kata, berbuat yang bodoh, yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi metanoia yang diterjemahkan dengan pertobatan itu bukan sekedar lip service, bukan sekedar kapok lombok, hilang pedesnya makan pedes lagi. Pada saat makan pedes kapok-kapok sudah enggak diulangi karena perutnya sakit, tapi ketika beli rujak lagi minta yang pedes lagi lah, itu kapok lombok. Metanoia itu tidak seperti itu. Sebuah perubahan hidup
transformasi hidup. Saudara-saudara, ritual baptisan bukan ciptaannya Yohanes. Jauh sebelum Yohanes, bahwa ritual baptisan itu sudah ada. Sudah ada sejak lama. Orang-orang Yahudi mengenal baptisan proselit. Baptisan proselit itu adalah ritual baptisan untuk memasukkan orang-orang non-Yahudi menjadi Yahudi. Jadi kalau ada orang bukan Yahudi ingin masuk dalam komunitas Yahudi, maka ada ritual itu yang namanya baptisan proselit. Ada juga ritus pemandian atau penyucian dari tindakan-tindakan yang najis. Jadi ada ritualnya itu. Nah, saudara-saudara, bahwa kalau Yohanes menekankan di sini soal baptisan, saudara-saudara, bahwa ritual itu telah dilakukan jauh sebelumnya. Tetapi yang membedakan di sini adalah Yohanes bukan hanya menekankan ritual baptisannya, tetapi dampaknya yang harus diwujudkan, pertobatan. Itulah sebabnya esensi yang tidak boleh dilupakan, bukan hanya ritualnya, tetapi juga dampak dari baptisan itu. Pembaharuan hidup, perubahan hidup, transformasi hidup. Saudara-saudara, bahwa di dalam Roma pasalnya yang ke-12, saudara-saudara, saya akan membacakan. Roma 12 ayatnya yang kedua. Saudara yang membawa Alkitab boleh dibuka. Roma 12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, kata berubah itu dari kata Yunani ada dua kata yang dipakai, ada kata alaso dan kata metamorphomai. Dan dalam teks kita yang dipakai adalah metamorphomai. Perubahan bentuk ke tahap yang lebih tinggi. Metamorfosis, dari ulat menjadi kupu-kupu. Sebelum mengenal Yesus kita itu seperti ulat. Setelah mengenal Yesus, dalam Yesus kita menjadi seperti kupu-kupu, perubahan bentuk ke tahap yang lebih tinggi. Jadi saudara-saudara, bahwa baptisan mesti disertai dengan sebuah pertobatan, pembaharuan hidup. Inilah yang diserukan oleh Yohanes. Yohanes bukan hanya menyerukan soal ritualnya, tetapi juga dampak dari ritual itu, perubahan hidup. Kalau baptisan itu sebagai respon pertobatan, nah pertanyaan saya, apa yang membedakan baptisan Yohanes kepada orang-orang sezamannya dan baptisan Yohanes kepada Yesus ya dalam perikop kita tadi? Apa yang membedakan? Apakah baptisan Yesus juga sebagai respon atas dosa, atas pertobatannya? Diam artinya? Apa yang membedakan? Jadi kalau tadi kita melihat ya penjelasan tadi, pertobatan itu adalah respon dari baptisan. Nah kalau begitu, apakah baptisan Yesus sama dengan baptisan Yohanes kepada orang-orang sezamannya? Sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Nah ini. Mungkin diam semua karena dikejar terus gitu ya Pak ya. Di mana bedanya Pak Arif? Kalau Tuhan Yesus tidak berdosa, kalau tidak berdosa kenapa dibaptis? Supaya apa Pak? Menggenapi firman. Ya. Saudara-saudara,
bahwa berbeda baptisan Yohanes kepada orang-orang sezamannya dan kepada Yesus. Kepada orang-orang sezamannya adalah tanda pertobatan, tetapi dalam baptisan Yohanes kepada Yesus, seperti Pak Arief katakan, bukan sebagai respon atas pertobatan, tetapi menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saya hanya akan membacakan 2 teks saja. Kita bandingkan dengan Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Matius 3, ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, dalam Matius 3 ayat 15. Baptisan Yohanes kepada Yesus adalah bermakna tentang penderitaan dan kematian bukan karena dosanya, tetapi karena dosa manusia. Kita bandingkan dengan kitab Markus pasalnya yang ke-10, saudara-saudara. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 dan 39. Saya akan membacakan demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan Markus 10 ayatnya yang ke-38, saya salah membaca ayat pasalnya yang ke-9. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 38, demikian firman Tuhan. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Jadi penderitaan dan kematian karena dosa manusia. Jadi saudara-saudara, bahwa di dalam baptisan itu kepada Yesus bermakna tentang penderitaan yang harus dia alami bukan karena dosanya, tetapi karena dosa manusia. Dan itu ditegaskan oleh Yohanes, saudara, di dalam bacaan kita tadi, Markus pasal 1 ayatnya yang ke-7, inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk, ya, tanda hormat, tanda merendahkan diri, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasut dan mencuci kaki adalah tugasnya seorang hamba, seorang budak. Tetapi Yohanes mengatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi saudara-saudara, ini yang membedakan. Itu sebabnya, saudara-saudara, ditegaskan oleh Yohanes di dalam ayatnya yang ke-8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Artinya adalah dalam baptisan kita itu, jadi melalui karya Kristus itu, Roh Kudus terus memimpin kehidupan kita orang-orang percaya di dalam kehidupan ini untuk terus diperbaharui. Inilah yang menjadi penting. Dibaptis dalam Kristus Yesus, ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu memetraikan kita, dia ada di dalam kita dan kita ada di dalamnya. Itulah sebabnya baptisan mesti harus menghasilkan pembaharuan hidup. Metamorphomai, ingat. Perubahan bentuk ke tahap yang lebih tinggi.
Itu sebabnya ketika baptisan itu tidak mengubah apa-apa dalam hidup kita, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Bahkan ada orang yang sudah dibaptis di Sungai Yordan pun, ketika tidak menghasilkan perubahan hidup, itu adalah sebuah kesia-siaan. Itu sebabnya GKI menetapkan baptisan itu sekali. Apakah dia dibaptis dengan cara percik ataupun dibaptis dengan teknis selam. Bagi GKI, keduanya sah, sekalipun GKI mengambil keputusan untuk teknis percik. Tetapi orang yang dibaptis dengan cara selam, masuk GKI, dia tidak akan dibaptis ulang. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus yang memimpin terus kita untuk memperbarui diri kita, untuk menghadirkan karya-karya Allah. Teks terakhir akan saya bacakan dari Roma pasalnya yang ke-6, Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-3 dan 4, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itulah sebabnya Yesus juga bukan hanya menyuruh murid-muridnya untuk membaptiskan, tetapi menegaskan setelah baptisan itu masih ada PR yang mesti harus dikerjakan. Yaitu apa? Mengajarkan. Matius 28 ayatnya yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yohanes juga menekankan itu. Pertobatan. Yesus menekankan. Bukan hanya menyuruh murid-muridnya untuk membaptiskan, tetapi juga mengajarkan. Dan ajarlah mereka. Kita sudah dibaptis berapa tahun? Apakah baptisan itu mengiringi perjalanan kehidupan kita selama ini? Maka jika belum, maka mari kita bersama-sama bertobat untuk membarui diri kita, perkataan kita ataupun perbuatan-perbuatan kita. Kematian Kristus harus mengubah kehidupan kita, yang sebentar lagi kita akan mengingatnya dalam perjamuan kudus itu. Bagaimana ia menderita, menjadi peran pengganti untuk kita. Mengajarkan, itu artinya apa? Baptisan di satu sisi, itu ritual yang penting dalam kehidupan orang percaya. Tetapi tidak berhenti di situ. Masih ada kelanjutannya, melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, bersama dengan bait berdiri, kita akan bersama mendengarkan pengakuan iman rasuli dengan lagu pujian dari KJ 280. Aku percaya. Aku
Silakan duduk, saudara-saudara. Kita akan menaikkan doa-doa kita. Ya Tuhan, kami bersama-sama bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak mudah, kami merasakan kehadiran Tuhan. Kami merasakan pertolongan-Mu, sehingga di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah itu, kami senantiasa boleh bersuka cita. Kami tetap boleh memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur kami saat ini mengingat akan saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul soal kesehatannya, baik karena usia lanjutnya ataupun karena sakit penyakit yang dideritanya. Kiranya Tuhan yang menopangnya, keluarga yang penuh kasih merawatnya, Tuhan juga tetap memberikan sukacita, sehingga kehadiran keluarga senantiasa menjadikan saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan tetap merasakan cinta kasih dan kehadiran-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam usaha dan pekerjaannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jikalau itu berdampak terhadap usaha dan pekerjaannya, kiranya Tuhan memberikan roh pengharapan untuk terus tekun bekerja dan berusaha. Karena sesungguhnya Tuhanlah sang sumber berkat yang kekal dalam kehidupan kami. Kiranya umat-Mu terus tekun bekerja, tidak menyerah terhadap situasi yang sulit, tidak apatis, tetapi terus merawat pengharapannya, terus bekerja dan berusaha. Karena kami tahu Engkaulah yang kekal sebagai sang sumber berkat kami. Sehingga segala usaha dan pekerjaan kami yang kami lakukan dengan tekun, kami tahu itu tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu kami percayakan kepada Tuhan seluruh umat-Mu dalam usaha dan pekerjaannya. Kami berdoa untuk setiap keluarga. Kami bersyukur untuk relasi yang penuh dengan cinta kasih. Kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang ada, Tuhan yang terus hadir, menjadi nahkoda setiap keluarga, sehingga di tengah-tengah badai kehidupan, keluarga-keluarga umat-Mu tetap teguh, mengarah pada satu tujuan kehidupan kekal. Sukacita dan kesetiaan tetap melingkupi setiap keluarga umat-Mu. Tetapi jikalau saat ini ada keluarga-keluarga yang relasinya mengalami ketidakharmonisan, Tuhan Engkau yang memulihkan. Karena itu jamahlah setiap hati dan pikiran, setiap anggota keluarga, supaya mereka saling mengampuni dan saling memulihkan. Kami percayakan semuanya di dalam kuasa-Mu. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, dan inilah pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, inilah pergumulan kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar segala pergumulan kami. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan kiranya yang terus menolong para pemimpin bangsa ini. Tuhan berkati, hikmat-Mu kiranya Tuhan anugerahkan supaya mereka mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada. Tetapi jikalau ada di antara para pemimpin bangsa ini yang hatinya jahat, jamahlah mereka supaya mereka boleh bertobat dari kejahatannya.
Tuhan, kami pada kesempatan ini menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang merawat kehidupan orang lain, tenaga kesehatan, karena pandemi COVID-19 ini, mereka adalah orang yang paling rentan, tetapi mereka terus berjuang. Kami menyerahkan mereka semua dalam kuasa-Mu. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena kematian para tenaga kesehatan, karena terpapar COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan meneguhkan keluarga-keluarga yang ditinggalkannya. Demikian juga mereka yang terpapar, Tuhan beri semangat, Tuhan beri pengharapan untuk terus berjuang. Dan bagi mereka yang telah Tuhan panggil, keluarga-keluarga yang ditinggalkannya, Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Ngurah. Kami bersyukur Tuhan terus menolong kami. Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong, dan kami percaya kalau sampai di sini Tuhan menolong, perjalanan kami ke depan juga Tuhan yang akan menolong. Karena itu kami percayakan segala karya-karya kami, kiranya kami boleh berdampak dalam kehidupan ini, menghadirkan inspirasi kehidupan, nilai-nilai kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Karena itu kami berdoa untuk pergumulan kami, program-program kami, rencana-rencana kami percayakan kepada Tuhan, Tuhan yang memberkati. Karena itu kami mohon Tuhan yang menolong hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya, majelis jemaat, para badan pelayanan, baik komisi, panitia, ataupun kelompok kerja yang lain. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini. Apa yang mereka persembahkan dalam karya layanannya, kiranya memuliakan Tuhan. Seluruh umat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di GKI Ngurah, mereka boleh bertumbuh dan bersuka cita dalam imannya. Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini bersama dengan keluarganya. Kami menyerahkan untuk Pendeta Emeritus Budi Bunarto dalam masa emeritasinya. Kami bersyukur kasih setia-Mu senantiasa melingkupinya. Kiranya hamba-Mu ini terus berkarya, menghadirkan kesaksian yang baik bagi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk Penatua Seta. Kami percayakan kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang terus membimbing, Tuhan yang terus menolong dalam segala pergumulan-pergumulan dalam karya-karya layanannya. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menopang dalam setiap karya layanannya, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami percayakan seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ini bersama dengan keluarganya untuk Tuhan pakai menjadi saksi yang baik bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, kami sebentar lagi juga akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya ini boleh meneguhkan kami, merawat pengharapan eskatologis kami sampai Tuhan datang. Kiranya ini meneguhkan kami karena kami boleh mengingat penderitaan-Mu yang telah memperbarui kehidupan kami. Kami percayakan semuanya di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dalam ungkapan syukur dan permohonan ini kami naikkan. Amin. Ya, biasanya kita memberi persembahan, malah kita memberi persembahan dengan mengingat nasihat Rasul Paulus yang tertera dalam Roma 12 ayat yang pertama, berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menegaskan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan iringi kantong kolektor kita dengan lagu pujian Ku Beri Persembahan. Kira jemaat 320.
Bapa surga, terpuji nama Tuhan, kebesaran kuasa-Mu dan anugerah-Mu untuk setiap kami. Kami bersyukur hari ini boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan ini boleh berguna untuk pelancaran pekerjaan Tuhan tempat ini. Ini Tuhan doa kami dan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat, selayaknya lah kita memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama, istri atau suami, orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita, Allah menyucikan kita dari segala dosa, membaharui hidup kita, memampukan kita menjadi saksi kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Surga dan bumi penuh
Saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini, kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Bersama-sama kita menyanyikan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu.
Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah.
Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Kita bersyukur oleh pembaharuan Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya membacakan Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri, kita menutup ibadah kita. Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara-saudara, realisasikanlah nilai-nilai baptisan saudara dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lewat kehidupan saudara dan saya, Tuhan yang dimuliakan. Karena itu, saudaraku, hiduplah dengan memaknai baptisanmu. Tuhan, tolonglah kami. Jadilah pribadi yang senantiasa mendengar perkataan Roh Tuhan. Dalam kerahiman-Mu ya Bapa, kami memohon. Kiranya dengan demikian hidup kami jadi lebih bermakna demi kemuliaan Tuhan. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini sampai selama-lamanya. Amin.